Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Untuk mempelajari bagian-bagian dan fungsi sangat mudah. 1. Mulut. Proses pencernaan yang pertama berlangsung dari dalam mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka gigi, lidah, dan kelenjar ludah akan membantu proses tersebut. Pada rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi akan mengunyah makanan hingga menjadi halus agar enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Pada kelenjar ludah, ada yang namanya saliva atau air liur. Ludah memiliki enzim ketialin dalam kurung amilas yang berfungsi mengubah makanan yang mengandung zat karbohidrat dalam kurung amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. 2. Kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi dari kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut sebagai gerakan peristalsis, yang berarti gerak kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. 3. Lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di lambung. Lambung memiliki 3 bagian, yaitu bagian atas, kardiak, bagian tengah yang membuat fundus, dan bagian bawah, pilorus. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot ini menyebabkan lambung berkontraksi. Akibatnya, makanan teraduk dengan baik sehingga bercampur merata dengan getah lambung. Ini disebabkan makanan di dalam lambung. 4. Usus halus. Selanjutnya itu usus halus. Organ ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di usus 12 jari terdapat saluran getah pankreas dan saluran empedu. Getah pankreas mengandung sejumlah enzim yaitu amilase, lipase, dan tripsinogen. Dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelahnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat diserap langsung oleh usus halus. 5. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus seperti selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar, menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa-sisa makanan, bakteri tersebut juga menghasilkan vitamin K yang berperan dalam proses pembukuan darah. Banyak sisa makanan di usus besar yang masih mengandung air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan menjadi fungsi penting dari usus besar. Perjalanan makanan sampai usus besar mencapai antara 4-5 jam. Namun, di usus besar makanan dapat disimpan selama 24 jam. 6. Anus. Sebelum dikeluarkan melalui anus, feses akan disimpan dalam rektum. Sensor di rektum akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan oleh anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, itulah pernapasan mengenai organ-organ sistem pencernaan beserta perannya masing-masing.